Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas exit strategi ya, exit plan kalau kita kredit bank terus kita nggak bisa bayar. Nah, ini kan teman-teman kan sering takut gitu ya. Gua kalau mau kredit takut nggak bisa bayar gitu. Nah, solusinya gimana? Silahkan simak videonya sampai selesai. Teman-teman sekarang ini udah berani kredit bank belum gitu ya? Kan ada yang memang orang yang nekat, kayak saya ini nekat ngutang sebanyak-banyaknya selama masih bisa di ACC bank, ngutang terus gitu. Ada juga yang mau ngutang satu kali ambil KPR pun itu masih nggak berani, masih mikir-mikir, masih terlalu banyak pertimbangan, itu sebenarnya ada juga gitu. Nah, banyak yang tanya ke saya, kalau exit plan-nya kalau kita kredit bank itu apa, gimana gitu ya. Nah, di video saya sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah sedikit membahas tentang exit plan saya gitu ya. Kalau dulu saya bahasnya adalah kita nggak boleh jatuh cinta sama properti kita. Ya, properti kita itu setelah kita masukin ke bank, ambil kredit, itu langsung pasang di listing properti dijual ya. Terus masukin ke maklar-maklar, semua informasikan, tolong jualin. Kita tentuin aja harga, misalnya mau ambil untung berapa, misalnya ambil untung 25% atau 30% gitu. Jadi misalnya kita dapat propertinya itu perolehannya misalnya 1 miliar, ya udah kita jualnya 1,4 atau 1,3 gitu. Nah, minimal kalau misalnya akhirnya terjual, utang bank kita itu bisa kita lunasin dan kita masih dapat selisih untungnya gitu. Itu salah satu exit plan ya, exit strateginya seperti itu. Nah, cuma exit strategi yang paling lebih simpel daripada itu adalah sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada, dan ini sebenarnya jadi momok bagi semua orang, bagi banyak orang yang mau ngambil kredit gitu. Nah, apa sih? Exit strateginya sebenarnya simpel. Ya kalau misalnya nggak bisa bayar, disita aja. Serahin aja tuh ke bank nih. Gua dengan ikhlas gua kasih ke bank, gua kembaliin gitu. Mau lu lelang kek, mau lu jual ke siapa kek, terserah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada lebihannya, ya kasih ke gua. Kalau nggak ada lebihannya, ya udah lu ambil semua gitu. Nah, itu exit strategi yang paling gampang. Nah, teman-teman, kita kalau melakukan sesuatu, mengambil suatu keputusan ya, kita harus mikir atau harus berani untuk mengantisipasi terpahitnya itu yang terjadi itu apa gitu ya. Nah, contohnya gini, kalau teman-teman mau menikah gitu ya, mungkin ada teman-teman yang nggak berani juga, mau merit nggak berani-berani gitu. Nah, kalau nikah itu sebenarnya resiko terburuknya atau terpahitnya apa sih kalau nikah, kalau merit, ya kan? Resiko terburuknya cerai, ya kan? Kalau misalnya resiko terburuk tersebut tidak berani teman-teman tanggung, ya jangan nikah gitu loh. Karena kan kalau namanya nikah itu pasti ada kemungkinan persentase meskipun kecil, ujungnya itu kan cerai gitu. Bahkan sekarang katanya kalau disurvei persentase perceraian itu semakin meningkat gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman takut cerai ya jangan nikah. Sama kalau kredit bank. Kalau teman-teman berani memutuskan untuk kredit bank, ya harus sudah siap mental kalau suatu saat kreditnya macet, terus propertinya disita, dilelang, nama kita masuk ke blacklist. Nah, itu yang perlu dikuatkan dulu nih mentalnya nih. Berani nggak tuh kalau kemungkinan terburuk itu terjadi, ya kan? Apalagi kalau misalnya seperti sekarang nih, pandemi ini kan sama sekali kan kita nggak ada istilahnya nggak ada persiapan, dan kita sama sekali tidak menduga itu bisa terjadi gitu ya. Hampir 2 tahun ini ya, terus terang hampir 2 tahun ini mengencangkan ikat pinggang, dana darurat tersedot bener-bener habis gitu. Boro-boro mau bayar angsuran gitu ya, buat biaya hidup sehari-hari, buat operasional. Mungkin teman-teman punya bisnis itu juga udah kembang kempis gitu. Nah, kalau terjadi kayak gini ya itulah resiko terburuk yang akan terjadi, yang mungkin akan kita hadapi adalah yaitu kreditnya macet terus disita bank, dilelang, terus nama kita jelek. Nah, itu kalau misalnya teman-teman dari awal udah siap menghadapi kemungkinan terburuk itu, ya udah santai-santai aja. Kayak saya sekarang ini santai kok. Ya memang dalam hati memang ada rasa jengkel ya, ada rasa jengkel dengan keadaan gitu loh. Kenapa kok
2020 awal itu di mana segala sesuatu bisnis lagi bagus-bagusnya, mau berkembang pesat gitu ya. Tiba-tiba bulan Maret itu COVID masuk ke Indonesia, langsung brol, hancur semua itu, segala rencana-rencana itu segala macam hancur semua. Dan akhirnya kan harus restrukturisasi, mungkin harus nggak bisa bayar segala macam. Nah, kadang-kadang kita kesel dan mungkin kita sedih kenapa kok bisa ini terjadi. Tapi kalau teman-teman sudah mempersiapkan kemungkinan terburuknya, ya teman-teman harusnya nggak akan terlalu stres gitu ya. Karena ada orang yang stres sampai mau bunuh diri gara-gara ditagih-tagih terus sama bank gitu. Apalagi kalau stres ditagih pinjol atau kredit tanpa agunan atau kartu kredit, itu mungkin stres ya. Stresnya karena apa? Karena kan tiap hari diteror, diteleponin lah, terus kenalan-kenalan kita, keluarga kita diteleponin lah, terus didatengin ke rumah, atau dimaki-maki segala macam di depan tetangga gitu. Mental kita tuh dihancurin gitu ya. Nah mungkin stres ya. Tapi kalau kredit beragunan yang kita sudah menjaminkan, nih lo gua jaminin rumah, dan rumahnya itu nilainya juga lebih tinggi daripada kredit kita, sebenarnya kita santai aja gitu loh. Santai aja adalah begini ya, maksudnya santai, bukan terus akhirnya kita santai-santai diambil aja. Tetap kita usaha, kecuali memang mafia ya. Mafia itu kan kalau cari duit kan cari cashback dari bank, itu dimasukin supaya dapat cashback, abis itu nggak sengaja kagak dibayar. Nah kalau itu kan setengah mafia tuh. Tapi kalau kita kan enggak, kalau kita kan memang kita nggak bisa bayar ya, memang karena kondisi keuangannya memang sekarang ini kan memang kurang baik bisnis gitu. Nah kalau kita sudah siap, teman-teman tidak akan merasa stres gimana banget gitu loh, apalagi sampai bunuh diri gitu ya. Kalau ditagih kartu kredit kan ada yang sampai bunuh diri gara-gara stres gitu, malu gitu ya. Nah kalau misalnya kredit agunan, apalagi agunannya properti, yang gobloknya ngomong ya, bank itu sita terus didiemin aja, dijual 20 tahun kemudian banknya itu juga pasti untungnya gede banget gitu loh. Nah kita santai aja, jadi kita tuh sebenarnya nggak merugikan bank juga, karena bank itu pasti, itu seperti tadi saya bilang, harga properti kan naik terus. Beda kalau kita leasing motor atau mobil, itu kalau barangnya ditarik itu mungkin leasingnya rugi karena harganya kan makin lama makin turun. Kalau properti kan harga makin lama makin naik. Nah kalau teman-teman sudah siap, ya nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu stres gimana gitu ya, santai aja pokoknya ya, kita hadapi aja dengan lapang dada gitu ya. Nah ya memang apalagi kondisinya memang kita nggak sengaja bahwa kita mengalami ini kan karena memang ada kejadian luar biasa COVID ini gitu. Oke teman-teman, mungkin video ini semoga bisa memberikan memberikan keberanian buat yang mau kredit, atau malah membuat takut yang mau kredit ya. Oke teman-teman, terserah ya, mau kredit terserah, mau nggak kredit terserah. Yang penting teman-teman kalau misalnya mau maju, yaitu harus bersiap dengan kemungkinan terburuk, kemungkinan terpahit yang mungkin akan terjadi. Oke teman-teman, itu dulu video saya hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!